Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang verifikasi dan validasi model simulasi. Oke, yang pertama apa itu verifikasi? Oke, di dalam konteks ini, verifikasi berkaitan dengan menentukan apakah assumptions dokumen telah diterjemahkan dengan benar menjadi program simulasi di komputer. Ini contohnya seperti debugging program komputer simulasi itu sendiri. Nah, dalam kalimat ini assumptions document adalah sedikit saja penjelasannya di sini karena nanti akan dijelaskan lagi. Assumptions document pada dasarnya adalah dokumen yang mengandung overview mulai dari asumsi yang dipakai, layout sistemnya, terus model proses flow-nya, dan pada dasarnya semua tentang sampai hal-hal seperti simplifikasi yang digunakan. Nah, jadi pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan asumsi yang digunakan pada model untuk sebuah sistem. Kemudian ini penting terutama di pembuatan model yang besar, karena banyaknya jalur logika yang harus ditempuh. Walaupun verifikasi ini tampaknya mudah, ketika model sudah menjadi besar, simulasi banyak variabel dan seterusnya, maka logika dan alur logika yang harus dicek satu persatu menjadi banyak. Jadi dengan verifikasi ini kita harus memastikan bahwa assumptions dokumen kita tadi sudah diterjemahkan secara baik menjadi dan benar menjadi program simulasi. Nah, di sini ada quotes dari Profesor George E.P. Box. Nah, di sini dia mengatakan, all models are wrong, but some are useful. Ini maksudnya semua model, karena semua model itu memiliki asumsi atau dibangun di atas asumsi, maka dari itu dia hanya dapat menjadi representasi dan tidak dapat menjadi hal sebenarnya. Karena itu pasti memiliki beberapa kekurangan atau perbedaan dengan sistem yang sebenarnya. Maka dari itu ada kesalahan tersebut. Nah, namun dengan asumsi yang benar, yang baik, maka model dapat dibuat menjadi berguna. Nah, proses itu proses yang digunakan tersebut adalah validation. Nah, dengan validation ini kita dapat membuat model simulasi yang baik sehingga berguna. Nah, validasi sendiri dalam konteks ini adalah proses untuk menentukan apakah model simulasi kita itu merupakan representasi yang cukup akurat dari sistem yang disimulasikan. Nah, ini dalam konteks untuk tujuan studi simulasi kita. Nah, di sini kata kuncinya adalah cukup akurat. Nah, ini karena nanti bakalan dijelaskan alasannya. Kita itu memiliki resource atau sumber daya yang terbatas. Nah, ini nanti bakalan dijelaskan bagaimana dampaknya ke proses validation ini. Nah, validation sendiri berbeda dengan output analysis. Output analysis itu dia memperhatikan error hasil beberapa simulation run. Jadi beberapa kali simulasi kita dijalankan, masing-masing tiap kali jalan itu dijalankan dengan variabel berbeda yang acak. Nah, jadi output analysis membandingkan itu dengan ekspektasi perilaku model kita secara umum. Nah, sedangkan validasi sendiri, dia berkenaan dengan error model terhadap sistem yang sebenarnya yang sedang kita simulasikan. Nah, di situ perbedaannya. Jadi, validation itu kita sebagaimana mungkin sehingga model kita itu secara umum, secara keseluruhan, mau inputannya yang pertama atau kedua, dia semakin mendekati atau cukup dekat dengan sistem yang sedang ingin kita simulasikan. Nah, di sini validation and cost. Kita akan membahas tentang bagaimana proses validasi tadi
dapat kita ubah-ubah, dapat kita otak-atik sehingga mencukupi atau dapat ditutupi oleh sumber daya yang kita miliki. Jadi model simulasi dari sistem yang kompleks hanya dapat berupa estimasi dari sistem kenyataannya. Nah, eh, ini benar dalam beberapa segi. Yang pertama, kita memiliki sumber daya terbatas. Karena sumber daya kita terbatas, kita tidak dapat mensimulasikan hal sebenarnya. Bayangkan dunia yang dibuat oleh triliunan atom, itu semua tidak dapat kita simulasikan, meskipun semuanya pasti ada pengaruh sekecil apapun kepada sistem makro. Nah, karena itu tidak ada yang disebut dengan validasi model absolut. Ini bahkan hal tersebut tidak diinginkan karena ini sebuah model itu seharusnya merupakan abstraksi atau simplifikasi dari kenyataan. Nah, secara umum, seperti saya katakan tadi, semakin banyak waktu dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan model, semakin valid model tersebut. Namun, model simulasi yang paling valid bukan berarti yang terbaik. Nah, hal ini dikarenakan cost untuk komputasi model yang valid akan semakin mahal karena semakin banyak hal yang harus yang harus dihitung dan seterusnya. Sehingga dalam kasus yang memerlukan banyak data, model simulasi ini belum tentu menghasilkan model simulasi yang terbaik tadi, yang paling valid tadi, belum tentu menghasilkan keputusan atau kesimpulan yang lebih baik. Begitu. Kemudian ada credibility atau kepercayaan terhadap sebuah model simulasi. Nah, di sini model simulasi dan hasilnya akan memiliki kredibilitas jika manajer dan personel proyek utama lainnya menerima model tersebut sebagai benar. Nah, di sini kata manajer maksudnya dapat berupa manajer proyek atau klien atau stakeholder lainnya yang memutuskan bagaimana alur sebuah studi simulasi. Kemudian perlu diperhatikan bahwa model yang kredibel belum tentu valid karena seperti yang disebutkan di poin sebelumnya, dia hanya perlu diterima sebagai benar oleh manajer dan personil proyek utama lainnya. Kemudian sebuah model dapat dipercaya dan kemudian tidak digunakan sebagai bantuan dalam pengambilan keputusan. Ini meskipun kredibel atau meskipun valid, model tersebut dapat tidak digunakan. Ini misalnya model dapat dipercaya tetapi tidak digunakan karena alasan politik atau ekonomi. Nah, ini dapat kita lihat contohnya dalam kehidupan masa ini, di masa pandemi, di mana banyak model untuk COVID-19. Namun, walaupun kredibel, banyak yang dipercayai oleh expert dan seterusnya, dan validitas dan kredibilitasnya sangat tinggi, tidak digunakan, baik itu karena alasan politik atau yang lainnya. Kemudian menentukan tingkat detail model. Yang poin pertama adalah definisikan secara lengkap isu-isu yang akan diinvestigasi dan ukuran-ukuran performa yang akan digunakan untuk evaluasi. Nah, ini penting karena kita harus mengetahui bagaimana sistem yang ingin kita simulasikan dan memodelkannya bagaimana. Karena itu, kita harus mengetahui topik-topik yang mau kita ukur atau mau kita investigasi. Contohnya adalah simulasi antrian pelanggan di bank. Nah, ini kita misalnya manajernya mau mengetahui bagaimana kenyamanan pelanggan di bank tersebut. Nah, ini ukuran performanya contohnya berapa lama dalam antrian, berapa panjang antrian rata-rata, berapa lama maksimum pelanggan dalam antrian tersebut, dan seterusnya. Nah, ini kita juga harus memahami kebutuhan dari stakeholder itu sendiri.
Stakeholder itu dapat berupa seperti yang saya bilang tadi, manajer bank atau klien atau stakeholder lainnya lah. Nah, kemudian poin kedua adalah entitas yang melewati model simulasi tidak selalu harus sama dengan yang melewati sistem sebenarnya. Ini contohnya dapat kita lihat di pabrik biskuit misalnya. Nah, pemodel tidak perlu membuat entitas satu persatu untuk biskuit yang melewati pabrik tersebut. Namun dapat mensimplifikasi menggunakan satu bungkus biskuit saja. Nah, ini dapat mempercepat komputasi dan mensimplifikasi perhitungan atau pencarian masalah ketika ditemukan masalah pada modelnya. Kemudian poin yang ketiga, gunakan pakar dan sensitivity analysis untuk membantu menentukan tingkatan detail dari model itu sendiri. Di sini, pakar di sebuah bidang yang salah satu sistemnya sedang kita simulasikan itu dapat mengetahui komponen dari sistem tersebut yang mana yang paling berpengaruh atau yang paling penting untuk disimulasikan dalam simulasinya. Kemudian sensitivity analysis dapat menentukan faktor apa yang memiliki dampak terbesar terhadap ukuran-ukuran performa. Kemudian poin yang keempat, tingkatan detail model harus konsisten dengan jenis data yang tersedia. Nah, di sini model yang digunakan untuk merancang sistem, sebagai contohnya ya, untuk merancang sistem manufaktur baru umumnya akan kurang detail daripada model yang digunakan untuk menyempurnakan sistem yang sudah ada. Ini karena lebih sedikit data atau tidak ada data sama sekali yang tersedia untuk sistem yang baru itu. Jadi itu salah satu jenis datanya. Kemudian sebagai contoh, jika datanya lebih kasar daripada yang mungkin kita perkirakan atau bagaimana gitu. Nah, modelnya juga harus disesuaikan. Jadi seperti sebagai contoh tadi, misalnya jenis datanya jumlah bungkusan biskuit per minggu. Nah, modelnya harus disesuaikan dengan data yang tersedia tadi, jenis data yang tersedia. Kemudian poin yang terakhir, jangan menggunakan lebih banyak detail daripada yang diperlukan untuk mengatasi isu yang diinginkan, dengan syarat memasukkan hal yang penting untuk kepercayaan terhadap model. Ini masuk akal karena jika kita membuat sebuah model untuk untuk sebuah keperluan, karena kita tidak perlu membuat lebih jika keperluan tersebut sudah dipenuhi. Karena kalau misalnya kita melebihi, itu dapat pertama berdampak negatif kepada hasil kita, karena contohnya memakan waktu lebih banyak, sumber daya lain lebih banyak, dan itu berdampak negatif secara keseluruhan kepada proyek simulasi. Kemudian ada verifikasi program simulasi. Nah, di sini terdapat beberapa teknik, 8 teknik secara tepatnya. Di sini teknik pertama yaitu modularitas atau membuat program simulasi kita menjadi modular. Nah, program simulasi yang besar jika dikembangkan tanpa debugging, sangat mungkin ketika pertama kali dieksekusi tidak dapat jalan. Ini karena jika kita membuat sebuah program menjadi monolitik seperti itu, akan rawan terjadi masalah yang sulit ditemukan. Nah, yang harus dilakukan adalah pengembangan model simulasi dengan menulis dan debugging program komputer dalam modul-modul atau subprogram. Jadi program komputernya harus dibagi-bagi. Karena jika subprogram memerlukan subprogram lainnya, dapat menggunakan fungsi sementara. Jadi kita dapat membuat satu subprogram dan mengetesnya, dan untuk dependencies lainnya dapat menggunakan dummies dulu. Kemudian dengan modul dan subprogram, masalah dapat dilokalisasi lebih cepat. Jadi misalnya subprogram kita tadi
itu terdapat masalah di dalamnya. Ketika kita coba pertama kali dan tidak jalan atau ada output yang tidak masuk akal, kita dapat mengetahui bahwa di subprogram itu saja masalahnya atau di dependencies-nya. Jadi karena itu lebih mudah mencari masalahnya, menemukan masalah, melokalisasi masalah dan menyelesaikannya daripada harus mencari satu software. Nah, karena itu, selain itu, manfaat dari modularitas adalah subprogram atau tingkatan detail lainnya dapat ditambahkan di atas modul dan subprogram yang sudah ada dan telah diuji. Jadi kita sudah tahu subprogram yang sudah ada sekarang itu sudah berjalan, sudah bekerja, sehingga ketika kita menambahkan subprogram lain atau modul lagi, kita sudah ada fondasi yang sudah kokoh, yang sudah sesuai keinginan kita dan perkiraan kita yang sudah sesuai dengan kerangka pikiran kita. Karena itu membuat kita bisa dengan nyaman menambahkan tingkatan detail di atas fondasi yang sudah kokoh tadi. Oke, selanjutnya adalah structured walkthrough of the program. Di sini poin pertamanya adalah sangat disarankan dalam pengembangan model yang besar untuk memiliki lebih dari satu orang yang mereview sebuah subprogram atau modul. Kemudian poin kedua, salah satu implementasi formal dari ide tersebut dinamakan Structured Walkthrough of the Program. Nah, untuk poin pertama tadi, ini penting karena seorang yang mengembangkan model atau salah satu subprogram atau salah satu modul, dia pola pikirannya akan sulit berubah untuk masalah spesifik subprogram atau modul tersebut. Karena itu, jika ada masalah yang sangkut atau bagaimana, lebih mudah jika orang lain ikut berpikir atau memikirkan tentang masalah tersebut. Sehingga masalahnya dapat dipikirkan dari point of view atau pemikiran yang berbeda, sehingga lebih mudah diselesaikan. Nah, untuk structured walkthrough of the program tadi, itu contohnya seluruh anggota tim diberikan sebuah subprogram untuk didebug dan dianalisis. Kemudian yang pembuat subprogram tersebut menjelaskan satu persatu pernyataannya dan melanjutkan ke pernyataan berikutnya jika pernyataan sebelumnya sudah disetujui atau dinyatakan benar oleh seluruh tim. Jadi dengan ini kita melibatkan banyak orang lain, banyak pemikiran dalam mendebug suatu subprogram sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Kali ini saya akan menjelaskan bagian 2 tentang verifikasi dan validasi teknik simulasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang teknik ketiga, test case. Simulasi dijalankan di bawah berbagai konfigurasi input dan pengujian apakah output yang dihasilkan masuk akal. Di sini masuk akal bisa berarti beberapa hal. Sebagai contoh, semisal ada suatu customer, apakah dia beli dulu dibanding masuk ke dalam store terlebih dahulu ataupun masuk antrian terlebih dahulu. Tentu itu tidak masuk akal. Ataupun customernya menabrak melewati jalur yang tidak ada, ataupun lokasi customer ketika maju ke depan tapi ternyata hasilnya malah ke belakang. Jadi itu tidak masuk akal. Dalam kasus tertentu, ukuran performa dapat dihitung dengan tepat dan digunakan untuk perbandingan. Sebagai contoh ya, mobil. Ketika kita mengetahui kecepatan dan waktunya, kita dapat menghitung jarak yang diperoleh. Tentunya kita bisa membandingkan hal tersebut dengan hasil yang dihasilkan oleh simulasi kita. Teknik keempat yaitu trace. Salah satu trace itu merupakan salah satu teknik paling kuat untuk dibagi simulasi discrete event. Dalam sebuah trace, keadaan sistem seperti event list, state variable, dan statistical counter tertentu ditampilkan setelah sebuah event terjadi. Di sini discrete event itu adalah event atau kejadian yang tidak memulai kejadian berikutnya, discrete. Dan di dalam trace ini memiliki beberapa data yang kita bisa lihat secara garis besar, yaitu event list, state variable, dan statistical counter. Statistical counter itu seperti contohnya ada berapa orang yang datang dalam sekian waktu, renggang waktu ini ada berapa orang rata-rata datang.
Ketika melakukan sebuah tes, penting untuk mengverifikasi setiap jalur subprogram dan kemampuan program untuk mengatasi kasus ekstrim. Jadi ada kemungkinan bahwa sebuah subprogram tidak jalan ketika kita melakukan tracing. Oleh sebab itu kita harus memastikan untuk tracing berikutnya untuk menjalankan subprogram tersebut agar kita bisa memeriksa apakah subprogram tersebut benar. Dan kemampuan program untuk mengatasi kasus ekstrim, kita ingin mengetahui apa yang terjadi ketika inputannya adalah kasus ekstrim seperti yang kita lakukan untuk test case. Sebuah interaktif debugger, yaitu alat untuk melakukan tracing ini, memberikan analisis kemampuan untuk mengetikkan simulasi pada waktu yang ditentukan dan mengubah nilai variabel. Simplifikasi dan penggunaan nilai teoritis. Model harus dijalankan jika memungkinkan dengan asumsi yang disederhanakan, yang karakteristik aslinya diketahui dan dapat dihitung dengan mudah. Sebagai contoh, untuk model job tertentu, karakteristik sistem seperti rata-rata yang di dalam antrian, kata-kata penggunaan, dan penundaan rata-kata dalam antrian dapat dihitung secara analitik. Jadi di sini kita tidak menggunakan model secara langsung ataupun orang dengan chance, tapi kita bisa menggunakan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Seperti contoh misalnya ada berapa orang di dalam antrian atau ada berapa orang di dalam antrian dalam suatu renggang waktu, kita bisa menggunakan nilai statistika yang berdasarkan dari dunia nyata. Observasi animasi simulasi. Bagi tipe model simulasi tertentu, observasi animasi dan keluaran simulasi dapat membantu. Sebagai contoh, sebuah model untuk jaringan persimpangan lalu lintas yang telah dikembangkan dan dipercayai sudah didebak. Namun ketika dianimasikan terlihat bahwa kendaraan bertabrakan di persimpangan. Di sini bertabrakan itu bukan kecelakaan, namun tembus. Misalnya dia ada bis di sini. Ternyata ada mobil di sini, dia melewatinya. Itu akan sangat, ataupun mungkin hanya bagian depan bis saja yang bisa dilewati. Tentunya itu akan susah didebak. Ataupun ada mungkin tidak semuanya. Ada chance kecil ketika suatu bis jalan dari sini ke suatu mobil dari sini dalam sekian renggang waktu dia dapat menembusinya, dapat bergabung. Jadi oleh itu animasi akan sangat membantu untuk memeriksa apakah suatu simulasi benar. Berikutnya input probability distribution. Jadi probability distribution itu sebuah fungsi yang menghasilkan suatu nilai atau suatu input yang memungkinkan. Jadi contohnya sebagai contoh misalnya ada bis dengan kapasitas 248 orang. Tidak mungkin ada 300 orang di dalamnya. Oleh itu probability distribution-nya tidak akan menghasilkan lebih dari 248 orang. Jadi untuk menggunakan teknik ini kita hitung kata-kata dan varian sampel untuk setiap distribusi probabilitas input simulasi. Jadi kita menghitung dari berbagai input kita melihat apakah kata-kata dan variansinya benar, mirip dengan yang di dunia nyata, seperti yang ditulis ini dan bandingkan dengan mean dan varians yang diinginkan, yaitu kasus dunia nyatanya. Ketika mereka mirip, bisa disebut simulasi tersebut akurat. Probability distribution ini lebih ke arah mencoba hampir seluruh distribusi probabilitas input simulasi. Namun pada kasus dunia nyata hal tersebut tidak mungkin hal tersebut mungkin terjadi, namun pada hal yang kompleks jarang sekali terjadi. Jadi biasanya kita menggunakan fungsi ini untuk menghasilkan suatu sampel, sekian sampel, dan melihat apakah mean dan kata-kata mean dan variansinya mirip. Simulation package. Jadi ada kata terkenal yaitu don't reinvent the wheel. Jadi kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu membuat simulasi sendiri ketika sudah ada simulasi komersial. Hal ini sangat menggunakan untuk mengurangi pemrograman yang diperlukan. Pada sisi lain, perlu berhati-hati ketika menggunakan pakai simulasi komersial. Karena ketika suatu simulasi komersial memiliki error, akan sulit diidentifikasi. Terutama untuk yang baru rilis, karena masih baru mungkin kesempatan errornya lebih tinggi. Dan juga pakai simulasi mengandung pernyataan makro level tinggi yang terkadang tidak dokumentasi dengan baik. Jadi biasanya dokumentasinya yaitu dari top down view, jadi akan susah ketika kita yang mengetahui apa yang salah mungkin di dalam program simulasi. Tapi simulasi ini, terutama simulasi yang sudah well established, yang sudah terpercaya, itu akan jauh lebih baik digunakan, soalnya ketika kita membuat suatu simulasi, chance kita memiliki kesalahan akan lebih tinggi dibanding suatu simulasi yang sudah ada lama dan terpercaya.
meningkatkan validitas dan kredibilitas program simulasi. Jadi untuk mendapatkan informasi dan data berkualitas, itu salah satunya untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas, kita bisa mendapatkan informasi dan data berkualitas. Berbicara dengan ahli di bidang sistem yang sedang disimulasikan, kita memerlukan suatu pakar-pakar yang istilahnya berkaitan dengan apa yang kita ingin simulasi. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui bagaimana air mengalir gitu. Kita perlu orang yang mengetahui tentang dinamika air. Observasi sistem tentunya akan lebih mudah untuk membuat suatu simulasi yang kita sendiri kurang lebih paham ataupun pernah melihat dari sistem yang nyatanya. Menggunakan teori yang sudah ada. Jadi selain itu kita bisa menggunakan teori yang sudah ada. Apakah hubungan air dengan ruang yang dialirkan dan lain-lain. Menggunakan hasil dan simulasi yang mirip dan berkaitan. Dalam dunia sekarang, hampir setiap hal sudah disimulasikan. Jadi kita bisa memeriksa apakah udah ada yang membuat ataupun apakah ada yang mirip dari yang kita inginkan. Pengalaman dan intuisi pembuatan model. Jadi di sini pengalaman dan intuisi pembuatan model, ketika kita melakukan suatu hal yang salah ataupun suatu hal yang aneh, kita bisa memikirkan apa kemungkinan yang salahnya. Dan selain itu, dan kita juga kemudian bisa memeriksa apakah kesalahan itu ada atau tidak. Interact with manager on regular basis. Jadi kita perlu berkomunikasi dengan manajer secara berulang-ulang untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang ingin dipecahkan dalam studi simulasi. Di sini bukan cuma untuk kita pembuat, yaitu untuk manajernya juga. Ketika kita memiliki suatu ketika manajer ingin menyampaikan mengetahui suatu permasalahan, mungkin ketika dia telah didapatkan hasil yang hampir didapatkan tentang modelnya dan secara spesifik apa yang diselesaikan, mungkin dia ingin menggantinya ataupun memperluaskan atau mempersempitkannya. Selain itu juga untuk memastikan minat dan keterlibatan manajer dalam studi. Ini untuk meningkatkan kredibilitas, tentu ketika manajer keterlibatan tentu akan lebih mudah untuk menyetujui. Pengetahuan manajer tentang sistem berkontribusi terhadap validitas model. Ketika kesempatan besar manajer akan mengetahui suatu hal yang ingin diketahuinya. Sebagai contoh, ketika perusahaan, manajer akan tahu atau memiliki data-data yang lebih akurat dibanding beberapa orang lain. Oleh sebab itu, kontribusi terhadap validitas modelnya akan sangat berpengaruh. Model akan lebih dipercaya jika manajer memahami dan menerima asumsi di dalam model. Seperti yang dijelaskan pada poin 2, ketika manajer berkontribusi ataupun dan juga memahami, akan lebih mudah menyetujui ataupun memberi kredibilitas terhadap suatu model. Membuat dokumentasi dan melakukan struktur walkthrough. Assumption dokumen mencakupi overview diagram alur proses atau tatanan sistem dan lain-lain. Jadi di sini ketika kita ingin membuat suatu dokumen yang menjelaskan tentang sistem-sistem, bagaimana cara kerjanya, limitasinya, datasetnya, ataupun informasi yang berkaitan ataupun informasi yang berkontradiksi atau kontroversial. Jadi dengan ini kita bisa membuat semua orang mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu, struktur walkthrough sebaiknya dilakukan sedemikian mungkin sehingga peserta yang bersangkutan dapat fokus menemukan masa-masa pada assumption dokumen yang telah dibuat. Jadi seperti dunia nyata, ada suatu kesalahan yang mungkin tidak dilihat pada iterasi pertama, namun terlihat pada iterasi ke-12, ke-1000. Oleh sebab itu, kita perlu berulang kali menjelaskan apa yang kita ingin raih, apa yang kita ingin, apakah ada permasalahannya. Terutama kita juga perlu tentang orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi seperti misalnya ahli-ahli fisika ataupun orang yang mengetahui tentang sistemnya, agar mereka bisa melihat, ini masuk akal ataupun memberi masukan dari point of view mereka. Cukup dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.